Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Nggih, terus dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Saudara sekalian, ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Amuruddin Utsman Al-Bantani di laman atau blog yang asli di Nahdlatul Ulum ya, saudara sekalian. Ini ditulis pada hari Kamis 10 Juli 2025 yang berjudul Ibnu Hajar Al-Haytami, keturunan Nabi asli, mustahil berzina, sodomi dan kufur. Kuliah gratis untuk Kiai Ma'ruf Khazin. Nah, jadi ini saudara sekalian jawaban dari Kiai Haji Manuddin untuk Kiai Haji Ma'ruf Khazin atas pernyataannya beberapa hari yang lalu yang viral ya saudara sekalian, dan banyak bertebaran di Facebook ya. Nah, jadi kita langsung saja baca. Jadi dalam diskursus nasab Ba'alwi, pandangan-pandangan keagamaan dan fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat pada tahun 974 Hijriah kerap muncul dan ke dalam perbincangan di kanal-kanal media sosial. Salah satu isu yang naik ke permukaan adalah bahwa Ibnu Hajar mengisbat Ba'lawi dalam kitab sahabatnya seperti yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Ya, masih dipanggil Kiai sama Kiai Haji Umaruddin ya. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin penulis bagi kepada Kiai Ma'ruf Khazin. Di antaranya adalah bahwa Ibnu Hajar dalam kitab sahabat itu tidak mengisbat nasab Ba'alwi, tetapi hanya menyebutkan susunan sanad yang ia baca dari kitab Abu Bakar Al-Idrus. Ibnu Hajar mendapat sanad dari murid Abu Bakar Al-Idrus, di mana Abu Bakar mempunyai kitab bernama Al-Juz'ul Latif. Kemudian Ibnu Hajar mengutip sanad yang terdapat dalam kitab itu. Penulisan apa adanya dari seorang murid dari susunan silsilah atau sanad guru dalam kitabnya adalah kebiasaan para ulama. Ia menyebutkan apa adanya bukan berarti ia setuju dengan susunan itu, tetapi untuk tabarruk atau mencari berkah, dan agar diketahui bahwa demikianlah yang disebutkan oleh gurunya. Oke, saudara sekalian, kita lanjut. Pertanyaannya, apakah penulis mempunyai dalil akan proposisi tersebut, yaitu bahwa penulis sanad guru itu bukan berarti mengisbat ketersambungannya tetapi hanya tabarruk saja? Jawabannya tentu saja ada. Bahkan dalilnya dari kitab sahabat Ibnu Hajar itu sendiri, yaitu ketika Ibnu Hajar mengutip Imam Sakhawi yang menyebutkan sanad tasawufnya bahwa ia mendapatkannya dari Syekh Az-Zain dari Imam Asqalani, terus tersambung sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu Imam Sakhawi mengatakan, aku menetapkan sanad guruku di sini karena tabarruk atau mencari berkah, dengan menyebut para orang-orang soleh dan merasa cukup dengan kritikan para orang-orang banyak dari para ahli hadis. Bukan berarti aku menetapkan sahihnya ketersambungannya sanad itu, bahkan sanad itu terputus di banyak tempat. Lihat sahabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 1608. Kita lanjut. Jadi jelas bahwa Imam Sakhawi walaupun ia menyebutkan urutan sanad gurunya sampai Sayyidina Ali, bukan berarti ia mengisbat bahwa susunan sanad itu sahih, tetapi ia hanya mencari berkah saja. Begitu pula
Begitu pula lah yang terjadi dengan Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ia mengurut sanad dari Abu Bakar Al-Idrus sampai Rasulullah SAW. Ibnu Hajar menuliskan sanad itu sesuai dengan tulisan Abu Bakar Al-Idrus. Dalam kitabnya bukan berarti ia setuju dengan kesahihan sanad itu. Jadi dengan ini semoga Kiai Ma'ruf Khazin menyadari bahwa narasinya yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar mengisbat nasab Balwi itu jelas salah. Kiai Ma'ruf Khazin juga harus membaca metode-metode penetapan nasab dan syarat-syaratnya yang terdapat dalam kitab ilmu nasab. Di antaranya Kiai Ma'ruf Khazin harus memahami bahwa sebuah nasab hanya bisa ditetapkan oleh kitab nasab, bukan kitab sanad semacam kitab sahabat itu. Kiai Ma'ruf Khazin pula harus memahami bahwa seandainya pun Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab nasab dan dalam kitab itu ia menetapkan sahihnya nasab Alwi, maka nasab Alwi tetap tidak tertolong karena Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ulama abad ke-10 Hijriah. Sedangkan kitab nasab yang ada di abad 6 Hijriah yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah memutuskan bahwa nasab Alwi itu terputus kepada Nabi Muhammad SAW karena nama Ubaidillah tidak terverifikasi sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ulama besar ahli tafsir dan usul fiqh. Jika disebut gelar Al-Imam dalam kitab usul fiqh, maka maksudnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita lanjut. Jika Kiai Ma'ruf Khazin mengatakan ikuti yang muhkam, mana dia? Ikuti yang muhkam, maka yang muhkam dalam masalah nasab Alwi yang palsu adalah kitab Ahmad bin Isa. Ya, ini kah? Mana dia yang tadi? Ini deh. Kita mengatakan ikuti yang muhkam, maka yang muhkam dalam masalah nasab Alwi yang palsu adalah kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi karena ia kitab nasab dan mengisbat anak-anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah. Sedangkan kitab Ibnu Hajar itu dalam masalah nasab adalah mutasyabbih karena ia bukan kitab nasab. Ya, jadi kitab sahabat Ibnu Hajar adalah kitab sanad menurut Kiai Haji Imaduddin ya saudara sekalian. Lanjut. Jadi, jika Kiai Ma'ruf Khazin serius ingin membela nasab palsu Ba'alwi ini, maka ada 2 yang harus dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Pertama, ia harus mendatangkan kitab nasab di abad ke-5 Hijriah yang menyatakan bahwa para habib itu benar nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ia harus mau memaksa Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya untuk tes DNA. Jika kitab nasab abad ke-5 dapat dihadirkan dan ketiga orang itu terbukti haplogrup J1, maka penulis akan menerima seluruh Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, maka walau seluruh air mata mengalir dari pipi Kiai Ma'ruf Khazin membanjiri menyapa dan seisinya, nasab Ba'alwi tidak akan tertolong. Ya, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya disuruh tes DNA sama Kiai Haji Imaduddin ya. Ibnu Hajar Al-Haytami pula namanya kerap disebut oleh para Ba'alwi bahwa katanya ia pernah berfatwa bahwa keturunan Nabi yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Itu adalah kedustaan yang nyata. Mereka berani catut nama Ibnu Hajar agar mereka tetap dimuliakan walaupun bodoh. Betul. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama atau kiai. Bahkan yang terdapat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami justru sebaliknya. Ulama lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh. Apabila ada seorang kiai mempunyai anak perempuan yang pintar, lalu dilamar oleh seorang syarif yang bodoh untuk anaknya yang bodoh pula, maka anak kiai itu lebih tinggi derajatnya dari syarif yang bodoh tersebut.
anak perempuan kiai ini berhak menolak lamaran Syarif yang bodoh itu karena tidak selevel. Lihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami Fatwa Al-Fiqhiyah Kubro juz 4 halaman 101. Oke. Kita lanjut saudara. Cerita dusta tentang Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari kiai ini terdapat dalam kitab Ba'alwi. Sebagai contoh, lihat dalam kitab Al-Munhajus Syawi karya Zain bin Ibrahim bin Sumet halaman 385. Lihatlah wahai Kibin, bagaimana Zain bin Ibrahim bin Smith berani berdusta atas nama Ibnu Hajar, bahwa katanya Ibnu Hajar berkata seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari seorang ulama, padahal Ibnu Hajar tidak pernah mengatakannya. Pertanyaannya, untuk apa semua itu dilakukan? Jawabannya, agar kalian para kibin tertipu seakan-akan ulama besar semacam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mempunyai pendapat serendah hawa nafsu mereka. Betul. Nauzubillah min zalik. Kita lanjut. Kata Zain bin Ibrahim bin Sumet, pendapat Ibnu Hajar itu terdapat dalam kitab Fatawi. Padahal Ibnu Hajar hanya mempunyai 2 kitab fatawi, yaitu Al-Fatawa Al-Hadisiyah dan Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah. Dan keduanya tidak ada keterangan sebagaimana dikutip Zain bin Ibrahim bin Sumet itu. Wahai para kibin, itu ikutilah ulama yang lurus. Bacalah kitab-kitab ulama yang mukhlisin semacam Sultanul Ulama fil Ardi Jawa Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan bahwa seorang kiai lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh 60 derajat. Lihat kitab Maraqil Ubudiyah halaman 79. Ikuti pula ulama yang siqah semacam Imam Bujairimi yang mengatakan yang sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu bahwa seorang kiai lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh. Lihat dalam kitab Hasiyah Al-Bujairimi Al-Kitab juz 1 halaman 42. Kita lanjut saudara. Ketika Anda wahai kibin, kita ulang dulu. Ini bagus kata-katanya. Ketika Anda wahai kibin mempercayai pendapat Ba'alwi bahwa syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama, maka Anda sedang menghina ajaran Islam yang suci. Anda pula sedang merendahkan diri Anda sebagai manusia yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami yang lain sering dijadikan pembelaan para Ba'alwi dan kibin-kibinnya adalah pendapat Ibnu Hajar bahwa seorang syarif, mana dia? Seorang syarif walaupun berbuat zina dan minum minuman keras, mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari ketersambungannya nasabnya kepada Nabi. Padahal kata-kata Ibnu Hajar itu dikatakan bahwa sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana jika benar terjadi ada syarif yang nasabnya diyakini syahih secara pasti bahwa ia adalah keturunan Nabi, lalu melakukan dosa, apakah nasabnya tetap tersambung kepada Nabi? Bukan untuk orang yang mengaku-ngaku tanpa dalil semacam Ba'alwi. Jika kasusnya semacam para Habib Ba'alwi yang nasabnya jelas terputus secara ilmu nasab dan DNA, maka perbuatan dosa mereka itu adalah tambahan indikasi yang kuat bahwa memang mereka bukanlah keturunan Nabi. Dan dengan pasti, perhatikan ucapan Ibnu Hajar di bawah ini. Kemudian jika benar itu terjadi, maka orang-orang yang diyakini nasabnya kepada keluarga Nabi dan Siril Alawi, maka besarnya tindak pidana dan tidak baiknya agamanya tidak mengeluarkan ia dari nasab itu. Maka dari itu sebagian ulama muhakkikin mengatakan tidaklah perumpamaan syarif yang berzina atau minuman-minuman keras atau mencuri jika kita menghukum mereka kecuali seperti seorang gubernur atau raja yang kakinya ada kotoran lalu dicuci oleh pembantunya, dan sungguh telah baik dan benar ia yang membuat perumpamaan. Dan
Fikirkanlah ucapan orang-orang dalam peribahasa mereka bahwa anak yang durhaka tidak dikosongkan dari harta warisan. Al-Fatawa Al-Hadisiyah Ibnu Hajar halaman 1909. Halaman 199 ya. Perhatikan kalimat man ulimat nisbatuhu, artinya orang yang diyakini nasabnya, bukan orang yang tidak jelas nasabnya semacam Mbak Alwi itu. Jika ada orang yang diyakini nasabnya sebagai cucu Rasulullah semacam Sayyidina Husain misalnya, lalu ia berbuat dosa minuman keras misalnya, nauzubillah, maka tetap itu tidak menggugurkan bahwa Sayyidina Husain ini adalah cucu Rasulullah. Tapi jika seperti para Habib ini di mana nasabnya telah diyakini keterputusannya lalu ia berzina, sodomi, masuk Kristen, maka semua itu adalah tambahan indikasi yang kuat bahwa memang mereka bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa hampir dipastikan keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang sampai murtad. Perhatikan ucapan Ibnu Hajar di bawah ini. Benar demikian, tetapi jika kekufuran diandaikan bisa terjadi kepada keluarga Nabi, nauzubillah, maka itulah yang dapat memutuskan hubungan dengan kemuliaan baginda Nabi SAW. Aku berkata, jika diandaikan, karena aku hampir memastikan bahwa sesungguhnya hakikat kekufuran tidak akan terjadi kepada orang yang nasabnya sahih kepada al-bid'ah al-karimah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Semoga Allah menjaga mereka dari kekufuran. Al-Fatawa Al-Hadisiyah Ibnu Hajar halaman 199. Perhatikan, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hampir bisa dipastikan bahwa keluarga Nabi dan keturunannya tidak akan sampai ada yang menjadi kafir, masuk ke dalam agama lain. Berbeda dengan kaum Ba'alwi yang mereka ngotot mengaku keturunan Nabi, padahal nasabnya sudah jelas terputus dan DNA-nya bukan DNA orang Arab. Sebagaimana mereka terbukti telah keluar dari Islam semacam Thomas Assegaf. Ya, ini situsnya ya. Lanjut, dari ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa keturunan Nabi hampir dapat dipastikan tidak ada yang kafir, maka dengan adanya fenomena Thomas As-Sugaf yang masuk Kristen itu mengindikasikan bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hajar pula mengutip pendapat ulama bahwa perbuatan dosa semacam berzinalah dan sodomi mustahil dilakukan oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keluarga Ba'alwi telah masyhur di media massa sebagian mereka berzina, sebagian lagi minuman keras, sebagian lagi sodomi dan lain sebagainya. Perhatikan ucapan Ibnu Hajar ini. Sesungguh sebagian ulama telah menganggap mustahil ada orang yang diketahui secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan zina atau sodomi, maka bagaimana pendapatmu tentang kekafiran? Lihat Al-Fatawa Al-Hadisiyah Ibnu Hajar halaman 199. Perhatikan wahai para kibin, ucapan Ibnu Hajar tersebut. Para ulama menganggap mustahil keturunan Nabi asli sampai berbuat zina dan sodomi. Lalu bandingkan wahai kibin, bagaimana kaum Ba'alwi yang kalian kenal? Klik Google dan carilah berita tentang mereka. Sebagian mereka ada yang berzina semacam Yusuf Al-Qab di Madura, Toha bin Yahya di Cirebon, Syafiq Al-Idrus di Jepara dan lain-lain. Sebagian lagi ada yang terkena kasus sodomi semacam Hasan bin Ja'far As-Sugab, Royan Al-Khadri dan lain-lain. Dari pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Ibnu Hajar itu bahwa keturunan Nabi mustahil berbuat zina dan sodomi, maka dapat dipastikan bahwa keluarga Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena di antara mereka banyak yang melakukan perzinahan dan sodomi. Nauzubillah min zalik. Penulis Ki Haji Umruddin Utsman Al-Bantani. Saudara sekalian, ya, mungkin hanya ini saudara sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan tulisan Ki Haji Umruddin yang terbaru ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Nanti
Linknya saya taruh di deskripsi video ini ya saudara sekalian. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Itulah Hajar tadi Al-Haytami analisa dari kalangan menulis ulama, di salah seperti satu halnya kitab tadi Kiai Haji Ma'ruf kewajiban Ozin yang memberikan mentasheh nasab. pemaparan, dan kita bandingkan dengan Dan tesis niki yang Kiai Haji dipakai Imaduddin oleh Usman Al-Bantani. saudara-saudara kita, Selanjutnya termasuk bagaimana Kiai menurut Imad. pendapat teman-teman semua, silakan lanjut di Jadi kolom nasab komentar. Terima itu kasih. harus Saya Ustaz diverifikasi. Al-Fatih, kita jumpa lagi di video Harus selanjutnya. ditinjau Assalamualaikum ulang. warahmatullahi wabarakatuh.